Jumpa lagi di VT aku kali ini. Aku mau kasih tahu, ya meskipun kalian juga nggak mau tahu, atau meskipun nggak peduli juga, atau nggak penting juga, atau ya pokoknya itulah segala macam atau aku entah kenapa kalau ngomong suka banget pakai atau nulis juga gitu sih kadang-kadang. Soalnya aku khawatirnya penempatan kata-kataku tuh nggak tepat dan nggak sesuai dan susah dimengerti gitu loh. Jadi sengaja aku pakai atau serta dan ya itu. Kalian mau tahu nggak kenapa aku jadi suka pakai TikTok? Padahal aku dulu nggak suka loh pakai TikTok, seriusan. Dulu tuh banyak gitu yang ngajakin main TikTok. Dari 2000 berapa ya orang ngajakin aku main TikTok tuh, dari 2020 deh. Beberapa teman kelas aku, teman komunitas aku, teman sepermainan aku itu pada ngajakin aku pakai TikTok gitu kan, yang katanya TikTok itu seru lah, asik lah, dan segala macamnya. Aku nggak pernah mau main TikTok, soalnya kenapa ya, mungkin waktu itu alasannya karena aku pengen fokus sama kuliah aku sih, jadi nggak mau pakai TikTok dulu. Tapi karena sekarang udah kelar, so aku coba pakai TikTok dan udah jalan 3 bulan ya aku pakai TikTok. Oh, jalan 4 bulan deh, dari Agustus, September, Oktober, November, 4 bulanan lah aku pakai TikTok gitu kan. Ternyata seru juga gitu. Bahkan aku ngerasa TikTok ini sekarang udah kayak apa ya? Kayak salah satu media sosial atau jejaring sosial yang pernah aku pakai sebelumnya, jauh sebelum aku mengenal Android, jauh sebelum aku mengenal sosmed yang lain gitu selain TikTok. Jadi sebelumnya aku ketemu sama teman-teman dari luar daerah itu di salah satu jejaring sosial gitu kan, yang merupakan produk dari salah satu kartu prabayar gitu. Saya biasa ada yang bilang voice blog gitu kan, atau blog suara. Nah, di situ aku ketemu banyak teman-teman dari berbagai kalangan, dari berbagai usia, dari berbagai suku, dari berbagai daerah, dari berbagai apalagi tuh bahasa, ras, agama dan selain sebagainya. Sayangnya entah atas alasan apa, atau mungkin karena satu hal yang sampai kini aku nggak tahu kepastiannya, mengapa voicebox itu jadi hilang atau berhenti beroperasi. Jadinya yaitu aku tidak atau sulit menemukan kawan baru dan juga sulit menemukan kawan senasib sepenanggungan gitulah. Nah, ketika aku diajakin main TikTok lagi nih sama teman-teman yang udah pernah aku kenal dari nan jauh di sana gitu kan, ternyata setelah aku pakai TikTok dan aku scroll terus, aku tuh ngerasa kayak lagi main voice blog lagi gitu loh. Soalnya yang dari aku follow itu kebanyakan kan teman-teman yang pernah aku kenal dari voice blog. Terus aku dapat teman-teman yang senasib sepenanggungan juga di TikTok. Jadinya setiap kali aku nge-scroll TikTok, aku tuh kayak ketemu rumah baru gitu. Aku ketemu lagi sama kawan-kawan yang mungkin sempat aku lupa gitu namanya, suaranya gitu kan. Terus ngedengerin vlog-vlognya mereka, a day in my life-nya mereka, terus story mereka setiap hari gitu kan. Aku ngerasa kayak aku ketemu lagi sama voice blog gitu sih. Itu sih alasan pertamanya. Jadi aku suka pakai TikTok, alasan pertamanya yang itu. Aku jadi bisa ketemu sama teman-teman lama aku, ketemu teman-teman baru juga, dan aku ngerasa kayak TikTok itu tempat berkumpulnya teman-teman atau kenalan-kenalan aku yang sempat terpisahkan gitu ya. Terpisahkan atau sempat hilang jejak karena
berhenti beroperasinya jejaring sosial yang aku maksud tadi. Nah, terus alasan keduanya kenapa aku jadi suka pakai TikTok dan suka ngoceh-ngoceh di VT konten-konten gini, karena apa ya, aku ngerasa aku jadi punya mic sendiri gitu loh. Aku jadi punya mikrofon, maksudnya punya mic sendiri, punya panggung sendiri. Aku bebas mau ngapain, berekspresi, dan mungkin berlatih public speaking juga gitu loh. Ngelatih public speaking aku gitu, yang aslinya emang aku orang yang malu banget, pemalu, dan takut 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 juga sih gitu kalau dihadapkan dengan orang banyak, apalagi harus mengungkapkan isi pikiran, berbicara di muka umum, terus didengerin oleh banyak orang. Tuh sebenarnya aku malu banget sih, malu, takut, gugup, keringat dingin juga. Jangankan public speaking secara langsung tatap muka gitu ya, berhadapan langsung dengan halayak. Ini aja aku ngomong di balik kamera udah keringat dingin. Syukurnya ada efek filter dari TikTok ya yang menyamarkan. Ya semoga aja kegugupanku nggak terbaca sama kalian gitu. Ya intinya sih aku pengen bisa melatih public speaking juga di TikTok gitu kan, karena apa ya, meskipun followersnya belum seberapa, tapi yang nonton tuh nggak bisa kita duga gitu, nggak terduga gitu kan, bisa ratusan ya bayangin, atau ribuan gitu kan ya. Bayangin aja lah kalau misalkan kalian lagi ngomong di depan umum, terus pesertanya atau audiensnya itu terdiri dari 200 sampai ribuan orang, ratusan sampai ribuan orang. Wah, itu kan suatu apa ya, suatu pencapaian atau suatu hal yang sangat amazing gitu loh, sangat fantastic. Dan ya gitu deh, aku ngerasa aku diperhatikan juga sama orang, didengerin juga sama orang. Syukur-syukur kalau ada yang dengerin sampai habis gitu kan, sampai di detik-detik terakhir, terus ada yang like, terus komen gitu kan, apalagi share, terus juga nge-follow. Oh my god, seneng banget sih. Apa ya, ya itulah pokoknya. Aku mungkin masih banyak kekeliruan, masih banyak apa ya, kalau dalam hal berbicara atau berkomunikasi secara lisan tuh masih banyak keteterannya gitu kan, kosakatanya masih pada berantakan. Jadi aku sangat pengen gitu ya untuk bisa selalu berlatih di sini dan mendapat respon atau umpan balik, feedback dari audiens aku di TikTok ini gitu loh guys. Meskipun cuma ngobrol di balik kamera ya kan. Ya udah sih, sekian, nanti kita jumpa lagi di VT atau video TikTok atau di konten aku selanjutnya di hari-hari berikutnya. Bye bye.